Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 Saad, kelas 3 Yasir, dan kelas 3 Amar yang Ibu banggakan? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, tidak terasa ya, sekarang kita memasuki tema 2. Untuk hari ini kita akan mempelajari subtema 1 pembelajaran kelima. Belajar dengan rajin ya. Semangat! Pada pembelajaran 5 kali ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia tentang dongeng, mendengarkan pembacaan teks tentang bunga puspa nasional Indonesia, mencari kata-kata sulit dalam teks dan menentukan artinya, mencari cerita dongeng tentang tanaman dan menuliskannya di buku, dan membaca teks dongeng dan memperagakannya. Untuk PPKN kita akan mempelajari simbol dan lambang negara Garuda Pancasila, menjelaskan contoh sikap baik terhadap tanaman, orang tua, dan teman, menceritakan pengalaman bersikap baik kepada teman, dan menentukan gambar yang termasuk bersikap baik terhadap tanaman dan memberikan alasannya. Untuk matematika, kita akan mempelajari sifat-sifat operasi hitung penjumlahan, menjelaskan cara menyelesaikan soal cerita tentang sifat pertukaran penjumlahan, menyelesaikan soal cerita tentang sifat pertukaran komutatif penjumlahan. Bunga Puspa Nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan 3 jenis bunga sebagai bunga puspa nasional. Bunga-bunga tersebut mewakili karakteristik bangsa dan negara Indonesia. Ketiga bunga nasional Indonesia tersebut adalah bunga melati, Jasminum sambac, yang ditetapkan sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan, Phalaenopsis amabilis, sebagai puspa pesona, dan padma raksasa, Rafflesia arnoldi, sebagai puspa langka. A. Puspa bangsa, bunga melati. Bunga melati merupakan bunga yang berasal dari Asia Selatan. Ada sekitar 200 jenis melati, tetapi hanya 8-9 jenis yang umum dibudidayakan. Di Indonesia ada banyak nama daerah yang diberikan kepada bunga melati, seperti Menuh di Bali, Maulucut Aceh, Malete Madura, Menyuru Banda, Melur Gayo dan Batakaro, Manduru Manado, dan Mundu Bima Sumbawa. Melati merupakan tumbuhan merdu. Melati merupakan tumbuhan perdu. Melati tumbuh baik di iklim tropis. Tumbuhan ini tidak membutuhkan pemeliharaan yang rumit. Mahkota bunga melati memiliki bentuk sederhana dan berukuran kecil serta berwarna putih. Putih melambangkan kesucian. Bunga melati memiliki aroma yang harum. Meskipun demikian, harga bunga melati relatif murah atau merakyat. Kelebihan yang dimiliki melati tersebut yang menyebabkan melati ditetapkan sebagai puspa bangsa. B. Puspa pesona, anggrek bulan. Bunga anggrek bulan merupakan salah satu jenis anggrek Orchidaceae yang mempunyai ciri khas mahkota bunga yang lebar dan berwarna putih. Anggrek bulan tersebar luas melalui dari Indonesia, Papua, Filipina, Malaysia hingga ke Australia. Anggrek bulan hidup secara epifit, yaitu menempel pada batang atau cabang pohon inang. Keindahan anggrek bulan mempesona banyak orang. Keindahan yang mempesona menjadi dasar pertimbangan sehingga anggrek bulan ditetapkan sebagai puspa pesona. C. Puspa langka, padma raksasa. Rafflesia arnoldi atau padma raksasa merupakan tumbuhan endemik Sumatera, yaitu tumbuhan yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera, terutama di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, selain menjadi salah satu bunga nasional, Rafflesia arnoldi juga menjadi flora identitas Provinsi Bengkulu. Rafflesia arnoldi merupakan satu dari sekitar 30-an jenis Rafflesia yang ditemukan di Asia Tenggara. Tumbuhan ini disebut padma raksasa karena ukuran bunganya yang mampu mencapai diameter 100 cm dengan berat 10 kg. Tumbuhan yang ditetapkan sebagai puspa langka ini tidak memiliki batang, daun, maupun akar yang sebenarnya. Tumbuhan ini hidup secara parasit pada tumbuhan inang. Satu-satunya bagian tumbuhan Rafflesia arnoldi yang dilihat di luar tumbuhan inangnya adalah bunga bermahkota 5.
Sampai saat ini, Rafflesia arnoldi tidak pernah berhasil dikembangbiakan di luar habitat aslinya. Apabila pohon inangnya mati, Rafflesia akan ikut mati. Pohon inang Rafflesia hanya hidup di hutan-hutan Sumatera. Oleh karena itu, Rafflesia membutuhkan habitat hutan untuk dapat bertahan hidup. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan sehingga Padma raksasa ditetapkan sebagai puspa langka. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan menyimak bacaan cerita tadi ya. Nomor 1. Sebutkan 3 jenis bunga yang menjadi bunga nasional Indonesia. 2. Apa keistimewaan melati sehingga ditetapkan sebagai puspa bangsa? 3. Apa keistimewaan bunga anggrek bulan sehingga ditetapkan sebagai puspa pesona? 4. Mengapa Rafflesia arnoldi disebut bunga Padma raksasa? 5. Mengapa bunga Padma raksasa hanya ditemukan di hutan-hutan Sumatera? Nah, carilah kata-kata pada teks di atas yang kamu tidak mengerti. Temukan artinya di kamus ya. Kamu juga bisa bertanya pada orang tua atau kakak untuk mencari tahu artinya. Kemudian anak-anak juga boleh mencari cerita atau dongeng tentang tanaman, lalu tuliskan cerita atau dongeng tersebut di buku tulis. Kemudian bisa menceritakan kembali kepada teman-teman. Yang halaman 28 ada membaca cerita ya. Di sebuah hutan yang lebat hiduplah 2 sahabat yaitu Titan Arum, Armophopalus titanum, dan Padma raksasa, Rafflesia arnoldi. Mereka sedang bercakap-cakap memperhatikan ulah manusia yang merusak hutan tempat tinggal mereka. Mengapa manusia merusak tempat hidup kita ya? Iya, padahal kita juga ingin hidup tenang seperti mereka. Akibat ulah mereka, jumlah jenisku semakin sedikit. Iya, jenisku juga semakin berkurang, tapi kamu lebih beruntung. Mengapa kamu berkata demikian? Ada manusia yang masih peduli denganmu. Mereka melestarikanmu di tempat lain seperti kebun raya. Lalu, bagaimana dengan nasibmu, teman? Aku tidak bisa meninggalkan hutan ini. Aku hanya dapat hidup di sini, karena pohon inangku hanya hidup di sini. Semoga manusia akan segera sadar untuk tidak merusak hutan sehingga kita tetap lestari di sini. Nah, anak-anak juga bisa ya memperagakan ceritanya. Lakukan dengan intonasi yang jelas. Nah, selanjutnya di sini ada anak-anak yang sedang menyiram dan memberi pupuk pada tanaman. Halaman 29 ya. Tanaman memberikan banyak manfaat untuk manusia. Oleh karena itu, kita harus bersikap baik terhadap tanaman di sekitar. Contoh bersikap baik terhadap tanaman adalah dengan menyirami, memupuk, dan merawatnya dengan baik. Selain itu, kita juga harus bersikap baik terhadap hewan dan sesama manusia. Bersikap baik kepada sesama manusia, termasuk kepada orang tua dan teman. Contoh bersikap baik kepada orang tua adalah membantu pekerjaan orang tua, serta mendengarkan nasihat orang tua dan mematuhinya. Contoh bersikap baik kepada teman adalah membantu teman yang kesulitan dan menengok serta mendoakan teman yang sakit. Pada halaman 30, ayo bercerita. Pernahkah kamu bersikap baik pada temanmu? Bagaimana sikap temanmu setelah kamu bersikap baik padanya? Ceritakan di depan kelas. Boleh diceritakan depan ayah ibumu. Nah, sekarang ayo berlatih. Ada 2 gambar. Mana yang termasuk contoh bersikap baik? A atau B? Tulis alasannya ya. Kemudian ayo belajar tentang tanaman yang tumbuh di halaman rumah Cika ya. Cika memiliki 2 tanaman bunga di halaman. Tanaman pertama memiliki 342 lembar daun. Tanaman kedua memiliki 475 lembar daun. Berapa jumlah daun pada tanaman pertama dan kedua? Nah,
342 tambah 435 sama dengan 777. Jumlah daun pada tanaman pertama dan kedua adalah 777 lembar. Pertanyaan kedua, berapa jumlah daun pada tanaman kedua dan pertama? Jumlahnya adalah 435 tambah 342 sama dengan 777. Jumlah daun pada tanaman kedua dan pertama adalah 777 lembar. Nah, bisa disimpulkan dari pertanyaan pertama dan kedua bahwa 342 tambah 435 sama dengan 435 dikurangi 342. Jadi posisinya dibulak-balik tetap sama jumlahnya ya. Nah, pada halaman 31 ada latihan ya soal cerita. Nomor 1. Pak Kanta panen mangga. Ia mengumpulkan mangganya dalam 2 keranjang. Keranjang pertama berisi 512 mangga. Keranjang kedua berisi 483 mangga. A. Pak Karta menjumlahkan mangga yang ada di keranjang pertama dan kedua. Berapa jumlahnya? Ya, nanti dimasukkan angkanya. Keranjang pertama 512 berarti ditambah 483. Nah, dijumlahkan berapa jumlahnya. Kemudian pertanyaan yang B, Pak Kanta menjumlahkan mangga yang ada di keranjang kedua dan pertama. Berapa jumlahnya? Jadi jumlah mangga yang di keranjang kedua dan pertama adalah berapa ya? Seperti contoh yang ada di halaman 30 tadi. Silahkan dikerjakan dengan teliti ya.